Halo semua, perkenalkan nama saya Kemas Nayar, NIM saya M0403241043. Nah, video ini merupakan video presentasi tugas makalah basis data. Nah, jadi roadmapnya karir yang saya pilih yaitu Machine Learning Researcher. Nah, saya akan juga menjelaskan kaitannya dengan penerapan database. Oke. Pada zaman modern yang kita hidupi saat ini, teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI itu berkembang dengan begitu pesat. Ada salah satu cabang dari AI yaitu namanya machine learning atau ML. Nah, ML ini merupakan teknologi yang mampu mempelajari data yang sudah ada dan dapat diterapkannya untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Kenapa saya memilih prospek karir machine learning researcher ini? Nah, menurut saya kemampuan untuk mendeteksi pola-pola yang tidak banyak diketahui orang, seperti contohnya membayangkan objek yang lebih dari 3 dimensi. Nah, membayangkan objek yang lebih dari 3 dimensi itu sudah di luar nalar manusia. Tapi algoritma dalam komputer dia bisa memprediksi atau mengira-ngira gitu, mengaproksimasi suatu objek yang lebih dari 3 dimensi ini, atau bahkan bisa dimensinya tak terbatas. Nah, kemampuan seperti itu menurut saya begitu berharga, apalagi pada zaman yang kita tinggal saat ini. Nah, tapi model machine learning dia membutuhkan data yang dengan jumlah yang begitu banyak. Nah, makanya itu kita harus menerapkan suatu basis data. Ya, jadi database ini berperan sebagai pusat penyimpanan dan organisasi data yang begitu luas. Nah, jadi database ini memungkinkan untuk secara efektif mempertimbangkan volume, keberagaman, kecepatan, dan ketepatan data. Nah, ketepatan data gitu untuk konsumsi data untuk model machine learning. Di sini saya juga membuat diagram roadmap dalam karir machine learning researcher ini. Nah, jadi tahap pertama yang harus kita jalani itu membangun fondasi matematis seperti aljabar linear. Kita belajar aljabar linear, kalkulus, matematika diskret, dan statistika atau teori peluang. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita masuk belajar bahasa pemrograman seperti Python atau bahasa object oriented programming seperti C++, C#, dan Java gitu. Nah, terus kemudian kita harus memahami koleksi dan persiapan data. Nah, ini perannya database, ini dimana database itu begitu berperan banyak gitu. Kita harus tahu menguasai caranya data cleaning, data formatting, dan data source. Nah, selanjutnya kita mulai mempelajari machine learning. Nah, kita mempelajari dasar machine learning dan cabang-cabang machine learning seperti supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Nah, lanjutnya kita masuk mempelajari evaluasi model dan kita belajar deep learning seperti neural network. Nah, setelah kita menguasai semua itu, kita sudah masuk ke tahap terakhir, yaitu kita masuk untuk mempelajari machine learning tingkat lanjut. Nah, setelah kita menguasai dasar dari machine learning ini, kita masuk ke konsep-konsep dari machine learning yang sudah lebih maju, seperti ini, natural language processing. Jadi ini analisis pribadi saya aja. Ini database itu bukan digunakan hanya untuk organisasi data, tapi database ini sudah jadi fondasi untuk mengelola dan mengakses data
yang begitu banyak gitu untuk melatih model machine learning. Nah, jadi ini sudah jadi catatan saya untuk mempelajari dan menerapkan database, karena kemampuan dan pengetahuan mengenai database ini begitu penting, apalagi untuk karir sebagai machine learning researcher. Nah, sepertinya itu saja video dari saya. Terima kasih telah menonton.